Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah, NPM 1911070232 dari kelas F semester 4 program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. PowerPoint ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sofia Mas Ayu. Materi yang pertama yaitu pengertian penelitian dan statistik. Penelitian merupakan cara ilmiah. Penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmuwan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh juga harus valid, reliable, dan objektif. Tujuan penelitian secara umum bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistik dan statistika. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka, sedangkan statistika adalah cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Statistik yang pertama ada deskriptif, yaitu teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, dan kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasi. Statistik inferensial, statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan inferensi yang digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Macam-macam statistik. Yang pertama ada deskriptif, yang kedua inferensial, yang ketiga parametrik dan non-parametrik. Materi yang kedua adalah distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulensi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya disebut distribusi frekuensi. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Langkah-langkahnya membuat tabel distribusi frekuensi adalah tentukan banyaknya kelas yang diperlukan, kemudian tentukan rentang data, yang ketiga bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Yang keempat, tentukan ujung bawah kelas pertama. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. Tentukan batas atas kelas pertama, selanjutnya tentukan ujung atas kelas pertama. Yang kedelapan, daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Yang kesembilan, tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan tools atau tally. Dan yang terakhir, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Materi yang ketiga adalah data statistik. Definisinya yaitu himpunan nilai atau variat atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Objek dari data statistik itu adalah pengamatan variabel atau variat ataupun nilai. Jenis-jenis data yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Contoh dari data kualitatif adalah jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskret dan data kontinu. Data diskret contohnya adalah jumlah kloroplas, jumlah trombosit, jumlah sel, jumlah anak, dan lain-lain. Sedangkan contoh data kontinu adalah berat badan, jarak kota, luas tanah, dan lain-lain. Sumber data statistika. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Contoh dari sumber data primer yaitu wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Sedangkan contoh sumber data sekunder adalah data yang datang dari pihak lain. Contohnya BPJS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Penyajian data. Contoh dari penyajian data dalam tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi. Yang selanjutnya penyajian data dalam bentuk diagram. Contoh yang pertama adalah diagram lambang. Yang selanjutnya adalah diagram batang. Selanjutnya adalah diagram garis. Dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Materi yang keempat adalah ukuran pemusatan data atau central tendency. Yang selanjutnya ada jenis data ukuran pemusatan. Yang pertama ada data tunggal dan yang kedua adalah data berkelompok. Nah, jenis data ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data tunggal. Rata-rata atau mean dengan contoh dan rumus sudah tertera. Yang selanjutnya adalah modus data tunggal. Modus yaitu nilai yang paling sering muncul dan ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data. Contohnya sudah terlampir ya. Kemudian modus data berkelompok. Rumusnya itu dan keterangan sudah tertera di gambar.
Kemudian median data ganjil dan median data ganjil 2. Median data ganjil 1 itu adalah rumusnya seperti itu, dan median data ganjil 2 seperti itu. Mengapa berbeda? Karena nanti ketika kita akan meneliti, kita bisa memilih mana rumus yang menurut kita mudah. Selanjutnya median data genap. Ada median data genap 1 dan median data genap 2. Sama seperti median data ganjil, rumusnya juga berbeda. Kita juga tinggal memilih mana yang menurut kita mudah. Kemudian, menghitung kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama adalah kuartil. Rumusnya Q1, Q2, Q3. Yang kedua desil dengan rumus D1, D2, D3 hingga D9. Yang ketiga persentil dengan rumus P1, P2, P3 hingga P99. Kemudian materi yang kelima adalah ukuran penyebaran data. Definisinya adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kemudian, macam-macam ukuran itu ada 7. Yang pertama ada jangkauan atau rank, simpangan rata-rata, yang ketiga simpangan baku atau standar deviasi, yang keempat kuartil, yang kelima persentil, yang keenam koefisien variasi, dan yang ketujuh angka baku atau nilai standar. Materi yang keenam adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi, karena orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicara, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, dan cara kepemimpinannya, dan lain-lain. Kemudian sampel, bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif ataupun mewakili. Kemudian, contoh alur pengambilan sampel. Yang pertama, populasinya itu adalah seluruh mahasiswa di kampus. Kemudian frame sampelnya, daftar mahasiswa yang registrasi semester terakhir. Kemudian sampelnya, 20 mahasiswa dari yang registrasi, dan unit eksperimennya 1 orang mahasiswa. Penentuan jumlah sampel, yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain penelitiannya. Karakteristik subjek penelitian. Peneliti menentukan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Semakin besar power of effect yang akan dihasilkan, diperlukan sampel yang relatif sedikit. Semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Teknik pengambilan sampling ada 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Ada 3 teknik sampling menentukan ukuran sampel. Yang pertama, Table-Krejci, yang kedua, nomogram Herikring, dan yang ketiga, rumus Slovin. Materi yang ketujuh adalah korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, maka disebut korelasi parsial. Dalam analisa korelasi di atas, mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu. Juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien korelasi. Selanjutnya adalah koefisien korelasi Rank-Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R. Selanjutnya, koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas atau Y. Itu variabel yang dipengaruhi atau dependen yang diterangkan dan diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X. Variabel bebas X adalah variabel yang mempengaruhi atau independen.
Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Koefisien korelasi persen. Untuk sekumpulan data X dan Y berukuran N, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus terlampir. Koefisien korelasi ganda juga untuk rumus dan keterangan terlampir. Selanjutnya, materi ke-8, analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan perkirakan Y. Melihat pengaruh variabel bebas atau independent variable atau variabel terikat atau dependent variable. Berdasarkan jumlah variabel bebas, yang pertama, ada satu variabel bebas yaitu regresi sederhana, ada yang lebih besar dari satu variabel bebas yaitu regresi berganda. Berdasarkan sifat hubungan kedua variabel, yang pertama bersifat linear atau regresi linear, bersifat non-linear atau regresi non-linear. Berdasarkan skala pengukuran variabel bebas dan terikat. Variabel terikat semua variabel bebas atau interval disebut rasio regresi standar. Variabel terikat dan sebagian variabel bebas interval tapi ada sebagian variabel bebas disebut nominal atau ordinal atau regresi dummy. Selanjutnya, variabel terikat berskala nominal atau ordinal disebut regresi logistik ataupun ordinal. Selanjutnya, regresi berganda. Independen variabel yang dianalisis lebih dari dua kegunaan untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus dalam satu metode analisis. Untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat, memprediksi nilai variabel terikat bila diketahui nilai-nilai variabel bebas. Yang selanjutnya, regression modeling steps. Hypothesize determinist component, estimate unknown model parameters, hitung koefisien keterandalan, evaluate model and use model for prediction and estimation. Selanjutnya, materi yang ke-9, uji validitas dan uji reliabilitas. Misalkan, kuesioner adalah sasaran tembak. Kemudian, anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang kita ukur. Jawaban tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasaran. Pertanyaannya baik dan responden menjawab dengan baik pula, maka kita sudah menembak tepat pada sasaran. Jika tidak demikian, maka tembakan kita meleset. Maka banyak responden menjawab salah. Karena pertanyaan tidak jelas atau biasa, maka sasaran kita semakin jauh. Ada 4 kesimpulan, yaitu yang pertama, menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebenarnya. Yang kedua, menembak secara acak merata di segala tempat. Yang ketiga, menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran, tidak reliable dan tidak valid. Dan yang terakhir, menunjukkan menembak sasaran secara konsisten, reliable dan valid. Selanjutnya, macam-macam validitas. Ada 2, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Simpulannya, secara keseluruhan kita mengenal ada 4 validitas, yaitu validitas isi, validitas kontrak, validitas ada sekarang, dan validitas prediktif. Kemudian, validitas butir soal atau validitas item. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item punya kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Selanjutnya, tes terstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali, sehingga dapat dijamin kebaikannya. Cara menentukannya, validitas soal menggunakan tes terstandar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas terstandar tersebut. Kemudian, validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas item atau butir, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Contoh, guru akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasan, yaitu bunyi, cahaya, dan listrik. Untuk keperluan itu, guru tersebut membuat 30 butir soal. Untuk bunyi 8 butir, cahaya 12 butir, dan untuk listrik 10 butir soal. Kemudian, uji reliabilitas. Suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seorang konsisten. Contohnya, apakah gaji upah yang diterima memuaskan? Jawaban mereka memuaskan. Apakah yang krusial untuk diatasi? Jawab mereka kenaikan upah. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan pertanyaan dalam mengungkap sikap atau pendapat responden. Uji reliabilitas dengan Cronchbet alpha.
dijelaskan dan diterangkan pada contoh tersebut. Kemudian, menghitung total variansi butir menggunakan rumus tersebut. Menghitung total variansi menggunakan rumus tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai untuk pengujian reliabilitas berasal dari skor-skor item angkat yang valid. Item yang tidak valid tidak dilibatkan dalam pengujian reliabilitas. Kemudian contoh kasusnya, pada kasus kuesioner 10 item dengan 12 responden, karena item 1, item 5, item 9, dan item 10 tidak valid, maka dibuang dengan tanpa mengurangi kesatuan arti kuesioner. Nah, sekian presentasi dari PowerPoint saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.